Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 3 poin, yaitu yang pertama sistem hukum di Indonesia, yang kedua yaitu sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga yaitu tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, kita akan bahas 3 poin itu. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia. Hukum. Apa sih itu hukum? Hukum ini merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Nah, karakteristik dari hukum sendiri ini adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Kemudian sifat hukum ini memaksa dan juga mengatur. Jadi bagi siapapun yang melanggar hukum, nanti mendapatkan sanksi. Kemudian cakupan hukum. Cakupan hukum ini sangat luas. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hukum berdasarkan sumbernya, yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan juga hukum jurisprudensi. Kemudian hukum berdasarkan tempat berlakunya ini ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan juga hukum gereja. Kemudian hukum berdasarkan bentuknya ini bisa berupa hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Kemudian hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum atau hukum positif dan juga ius constituendum atau hukum negatif. Kemudian berdasarkan cara mempertahankannya ini ada hukum material dan juga hukum formal. Kemudian hukum berdasarkan sifatnya, itu tadi hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Kemudian hukum berdasarkan wujudnya ini ada 2, yaitu hukum objektif dan juga hukum subjektif. Kemudian berdasarkan isinya ini ada hukum publik dan juga hukum privat. Kemudian apa sih tujuan hukum ini? Nah, tujuan hukum ini tujuan ditetapkannya hukum ini bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Nah, jadi kalian bisa bayangin sendiri jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Nah, dapat kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal. Nah, jadi kesemrawutan ini bisa terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ini merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pelaksanaan tata hukum ini dapat dipaksakan oleh negara oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Kemudian tata hukum Indonesia ini ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Nah, jadi karena itu tata hukum Indonesia ini baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian kita lanjut ke poin B, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nah, lembaga peradilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional ini tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini yaitu kekuasaan kehakiman. Nah, di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, lembaga-lembaga tersebut ini berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Nah, jadi berdasarkan uraian tersebut ini dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan nasional ini sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara.
Kemudian dasar hukum lembaga peradilan. Nah, di Indonesia ini telah banyak undang-undang yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional, yang diantaranya adalah Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Nah, sebenarnya ini masih ada banyak banget undang-undangnya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri di buku paket PPKN kelas 11 ya. Kemudian kita lanjut saja. Klasifikasi lembaga peradilan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, dan juga ada peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan umum ini ada dua, yaitu pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Kemudian peradilan agama ini terdiri dari pengadilan agama dan juga pengadilan tinggi agama. Kemudian peradilan militer. Peradilan militer ini terdiri dari pengadilan militer dan juga pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, serta pengadilan militer pertempuran. Kemudian peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini terdiri dari pengadilan tata usaha negara dan juga pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian ada juga Mahkamah Konstitusi. Nah, dari semua badan peradilan ini pastinya mempunyai tugas, fungsi, dan juga peran masing-masing. Nanti kalian bisa baca di buku paket PPKN kelas 11. Kemudian tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota. Kemudian pengadilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian kita ke poin yang ketiga, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, pastinya setiap anggota masyarakat ini mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Jadi tidak jarang di Indonesia ini perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Jadi dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan ini dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk itu kita harus berperilaku yang sesuai dengan hukum. Bagaimana sih perilaku yang sesuai dengan hukum ini? Nah, yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum ini diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran yang dimilikinya. Jadi, kita itu harus patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap patuh ini harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, maupun negara. Kemudian, selain kita mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum, kita juga harus tahu perilaku yang bertentangan dengan hukum, beserta sanksinya. Nah, agar kita tidak melakukan perilaku tersebut. Adapun macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum, yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum ini timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar ini sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Kedua, hukum yang berlaku ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.
Nah, itu tadi macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kemudian macam-macam sanksinya. Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan juga sanksi psikologis. Nah, sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum itu berbeda-beda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya itu sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian sanksi norma hukum sendiri ini adalah tegas dan nyata. Nah, tegas ini berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Contohnya yaitu dalam hukum pidana mengenai sanksi ini diatur dalam pasal 10 KUHP. Nah, dalam pasal tersebut ini ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup yang pertama yaitu ada hukuman pokok. Nah, hukuman pokok ini meliputi hukuman penjara dan juga hukuman mati. Kemudian ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini ada pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan ada pengumuman keputusan hakim. Kemudian yang kedua, sanksi norma hukum ini nyata. Nah, nyata di sini artinya adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Nah, contoh saja ini pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian, jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat. Nah, sanksi sosial yang diberikan masyarakat ini misalnya dengan dihina, dikucilkan dari pergaulan, bahkan bisa diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Kemudian, jika sanksi hukum maupun sanksi sosial itu tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, nah ada satu jenis sanksi lain, yang itu sanksi psikologis. Nah, sanksi psikologis ini dirasakan dalam batin kita sendiri. Jadi, jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, nah kan tentu saja di dalam batinnya ini ia akan merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya. Nah, hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikirannya. Nah, jadi sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah, itu tadi 3 poin yang kita bahas. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, bisa didiskusikan lewat forum kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.